Kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada. Ini mau pilkada lagi kita toh? Biasanya kalau mau pilkada itu calon penampilannya kadang-kadang ustaz. Dan jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan, ingatkan Allah. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek kau kerja sehari, lebih baik kau nonton drama Korea. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah dulu di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kau setan. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah kena godaan setan. Bagaimana kamu dengan ceramah kalau kau sibuk ini? Sudah dikasih tahu, masih udah pegang HP-nya. Allah tadi, bukan lagi kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Ibu-ibu simpan HP-nya dulu, ibu simpan ya, bu simpan ya. Ibu-ibu simpan HP-nya. Yang pegang HP-nya selesai masa ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa ngopek? Bisa simpan HP, bisa. Cek. Tolong yang ngatur sound systemnya. Terlalu tinggi bassnya ini deh. Bass. Tidak usah pakai bass, tutup saja. Ini menggema. Cek, ya. Cek. Oke, echo-nya tutup. Tutup echo-nya. Cek. Triple-nya naik full. Cek. Oke. Ibu bapak, betapa saya menghormati acara ini. Mestinya dalam bulan ini tidak ada program acara saya di sini. Biasanya orang ngantri berbulan-bulan baru dapat. Pak Kapolres ini karena sekampung saya. Maka kita bisa datang di sini. Jadi selesai saya ceramah, balik lagi saya ke Jakarta, Bu. Kenapa? Saya berlelah-lelah dan ikhlas karena saya menghormati sedulur-sedulur sekalian. Maka tolong hargai dan hormati juga perasaanku. Caranya simpan HP. Ayo. Simpan HP bisa? Ustaz, kita mau rekam. Kalau ibu bapak yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Dan bagaimana Ustaz? Itu ada kamera saya bawa. Nah, itu kamera saya bawa, Bu. Ibu tenang, biar dia yang rekam.
Tapi kau bawa pulang kamera Ustaz, jangan cemas, nonton tablik akbar Polres Tegal. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa ketawa itu? Kalau ibu nonton artis, follow artis, apa kau dapat? Bapak-bapak follow artis, habis samanmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, joget-joget. Anda juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja, habis samanmu. Tapi kalau kau follow ulama, satu, dapat ilmunya, ibadahmu bisa sempurna. Dua, kau amalkan lagi ilmunya, dapat lagi pahala. Kau sebarkan lagi ilmunya, dapat lagi amal jariah. Maka yang belum follow Dahsyat Latif, follow Dahsyat Latif 1212. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian kata Allah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu-ibu, jangan musuh polisi. Ibu, kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak, kalau hilang motornya Pak, siapa bapak cari? Polisi. Ibu-ibu, kalau diserobot tanahnya siapa kau cari? Kalau hilang suamimu siapa kau cari? Masa polisi? Carilah suamimu. Iya toh? Bapak Ibu pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Bapak diperkosa anaknya, dirampok hartanya, datang ke Polres, Pak Polres, tolong amankan harta saya diserobot, anak saya diperkosa. Apa kata Kapolres? Mohon maaf Pak, baru saja polisi bubar. Bapak Ibu tahu kenapa saya bisa datang di sini? Karena polisi yang undang. Kalau Ibu majelis taklim mengundang saya, jilbab aja belum lunas. Alhamdulillah, tuan-tuan, kalau majelis ulama peringati hari santri tidak istimewa. Kenapa? Memang kiainya para santri. Kalau Kementerian Agama rayakan hari santri, sewajarnya. Kenapa? Kementerian Agama. Kalau pesantren adakan hari santri, ya memang di situ kerjanya. Tapi kalau polisi bikin perayaan hari santri, itu luar biasa. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi di jalan, kau melanggar, kau tidak lihat ragu-ragu. Saya lihat Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Saya tilang kau. Mana STNK? Ini Pak. Mana SIM? Ini Pak. Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Lengkap surat. Kau bohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda jaketmu Yamaha. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Waqalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Pak, sejak 1400 tahun yang lalu setiap Jumat dibacakan hati. Masih ingat COVID? Ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat zaman COVID? Ada pengumuman toh, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya toh? Kenapa? Penting masker waktu itu, penting cuci tangan waktu itu, penting jaga jarak waktu itu. Sekarang masih ada pengumuman itu? Kenapa? Tidak penting lagi. Kenapa? COVID sudah hilang. Tapi ini ayat sudah lebih 1000 tahun selalu dibacakan. Berarti ayat ini penting.
dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan mati ya, berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, cagup yang dulu belum terpilih, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Kapolres. Bukan saya Pak, bukan saya, mereka yang kurang ajar. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Ayat ini Allah yang disampaikan, sedulur-sedulur panjenengan, dasar, hati-hati. Kamu ngaku Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Itu makna ayat itu. Maka Jumat ingatkan, kalian Islam, hati-hati, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah tuan-tuan, kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Dan salah satu barang haram itu adalah menerima serangan fajar ketika pilkada akan datang. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei, orang datang sosialisasi wani piro. Bu, saya mau tanya, tolong dijawab. Ibu kalau terima 300.000 kaya tidak? Langsung lunas pinjolmu? Enggak. Bapak-bapak kalau tolak 300.000 miskin tidak? Langsung miskin? Enggak. Namun yang pasti ketika kau terima 300.000 itu artinya sampean menutup masa depan anakmu jadi pejabat, jadi bupati, jadi kepala dinas, anggota DPR. Kenapa? Karena hanya orang yang ada duitnya bisa jadi pejabat. Maka sedulur-sedulur, jangan terima uang sogok. Biarkan kita miskin, tapi orang tidak bisa beli harga diri kita. Itu orang beriman. Saudara-saudara, kalau pejabat korupsi 40 miliar masuk neraka, paling tidak dunia 40 miliar dia nikmati. Rumahnya bagus, mobilnya mewah, makannya enak, kesana kemari, Eropa jalan-jalan, paling tidak dunia dia nikmati 40 miliar. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itulah aslinya beleng-beleng. Jangan ketawa, saya serius ini. Saudaraku, cintai Republik Indonesia. Jangan kau terima uang sogok. Betul-betul baru kau terima. Coba. Dulu Pak, zaman saya kecil, bupati itu minimal letkol, kolonel, akapri, otaknya ada. Sekarang jadi pejabat pidato tidak tahu. Kenapa? Karena diandalkan duit. Malu saya lihat para calon pejabat yang dia cerita uangnya yang miliaran. Saya bisa beli partai ini, saya bisa beli ini, saya beli ini. Kenapa kau tidak pikir, kalau saya jadi bupati, saya akan cerdaskan kabupaten ini, saya akan buka lapangan kerja. Maka saudara-saudara, jangan terima uang sogok. Kepala calon, jangan kau sogok rakyatmu. Jangan percaya tim sukses bro. Tim sukses, otaknya yang sukses Pak. Benar. Kalau Bapak mau terpilih, jangan
Jangan percayakan tim sukses menyapa rakyat. Bapak yang datang menyapa. Kenapa mau jadi pejabat kalau mau enak-enak? Saya kadang-kadang bingung lihat Pak. Orang beli partai puluhan miliar, sosialisasi puluhan miliar, sudah terpilih masuk neraka, di penjara KPK. Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? Habis duitnya 40 miliar, jadi bupati, berujung ditangkap KPK. Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? Kalau saya ada duit 40 miliar, 10 miliar saya sogo istriku supaya diizinkan saya kawin lagi. 5 miliar saya bikin masjid, sudah paling cantik, saya kasih nama istri saya. Masih ada 25 miliar. Saya bikinkan lagi masjid atas nama orang tua saya. Masih ada sisanya 20 miliar. Pakai dagang 10 miliar, keliling Eropa 10 miliar. Jelas. Kau jadi bupati nyogok, berujung dan pasti kau rampok. Kenapa pasti rampok? Wane piro? Nggak punya duit, kau cari pengusaha yang danai. Sudah danai, tidak ada pengusaha yang tidak mau untung. Bohong itu kalau dibilang ikhlas Pak, yang penting Bapak menang. Sudah itu, sudahlah Pak. Apa kayak bisa saya kerja Pak? Sudah habis modal kami nih Pak. Apa kayak di situ? Sudah di kantor dinas sudah dapat 20%. Sudah dikurangi semennya itu. Masuk di DPR minta juga 20%. Kurangi lagi semennya. Masuk lagi di tim sukses, kurangi lagi 10%. Akhirnya apa? Rakyat tinggal dapat 20%. Makanya belum setahun rusak proyek. Kenapa? Karena kalian semua mau disogok. Coba kalau semua tidak mau disogok, biar berterbangan uang, tidak ada yang mau terima, aman kita punya kabupaten. Kepada Gakundu, tolonglah amalkan tugasnya Bapak. Jangan biarkan sogok berkeliaran. Ngeri loh Pak, Bapak digaji oleh negara untuk mengawasi yang sogok-sogok itu, dan Bapak biarkan. Oh, andai Bapak lihat dosa dan hukumannya, tidak ada orang menjadi anggota Gakundu. Benar Pak. Pak Kapolres, mohon maaf, saya bertetangga dengan teman. Tetangga saya dirampok rumahnya, tapi saya tidur. Saya kena pasal tidak? Tidak, saya tidak tahu, tidak terlibat. Ya toh? Tapi tetangga saya dirampok, saya tidak ambil uangnya, saya tidak ikut merampok, tapi saya buka pintunya. Kena pasal Pak, junto, ikut serta namanya. Itulah Gakundu. Bukan kamu yang terima sogok, tapi kau biarkan, maka kau itu kena pasal nanti. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa tadi lagi? Nah, sudah kali ini Bapak bawa pulang, sama-sama tidak menerima sogok, sudah berhasil takbir akbar malam ini. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk Pak dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat yang sejuta jari-jarinya. Masya Allah, lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya Bu? 10. Cacat dong. Dari kaki Bu. Masa ibu? Berapa? 20. Ini malaikat bulu sejuta. Nabi penasaran. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada bisa catat air hujan Bu? Kenapa?
Jumlahnya banyak, jadinya rame-rame dan laju. Mana bisa dihitung? Lalu Nabi datangi malaikat itu. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Cuma satu yang tidak bisa aku catat Muhammad. Apa gerangan? Ketika umatku berkumpul di Masjid Abu, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak Allah turunkan pahala di tempat itu. Allahu Akbar. Maka kalau kumpul seperti ini Pak, bersalawatlah. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Perlu Bapak Ibu ketahui, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjukkan saya manusia yang tidak ada dosanya. Ini di depan kita ini. Ini bukan penuh dosa semua kita ini Pak. Ini yang ceramah. Bapak pikir tidak ada dosa? Dosa saya paling banyak sekarang dosa mata. Coba Bapak pergi jogging pagi-pagi, depan dada, samping kanan ketek, sebelah kiri pantat. Dia bilang teman saya, kenapa kau lihat? Pasti dilihat, barang bagus. Lihat toh. Lalu kalau begitu kenapa orang masuk surga Ustaz? Ditimbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka semuanya bersalawat. Bisa? Bisa kita salawat bareng-bareng? Tapi saya mau dengar, kita tanding mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Bisa? Pertama kita dengar dulu suaranya emak-emak. Bisa? Yang merasa jadi sekelamin laki-laki diam. Ya, kita dengar dulu emak-emaknya. Ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Ayo kita salawat Bu. Yuk, bapak-bapaknya diam. Salatullah Masya Allah. Yang di atas ala Tuhan. Yang di bawah salatullah ala Yasin. Masya Allah. Terima kasih. Nilainya 9,5. Ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak, ayo. Ibu-ibu diam, ayo, semua bapak-bapak yang di bawah juga. Salatullah ala Tuhan Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Nah, Bapak Ibu diam. Kita dengar yang di atas. Nah, ini dan Tama, Pak Dandi, ya, dan Lanut. Nah, ada semua di sini. Pak Kapolres, ayo Pak, jangan mempermalukan pasukan Pak. Ya. Ayo kita selawat Pak. Ayo Pak PJ, ayo Pak PJ ya. Salatul nilainya 9,9. Ya, mohon maaf Ibu, beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti honorku dikurangi. Pak BJ, saya pernah salah menerima amplop. Di Makassar kan kalau malam, rata-rata 2 ceramah saya 1 malam. Selesailah acara saya pertama, buru-buru mau ke acara kedua. Jalan naik ke mobil, dikejar saya sama panitia. Panitianya MC, yang protokol. Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Kenapa dia? Tunggu dulu Ustaz. Buru-buru saya. Tunggu dulu Ustaz. Langsung dia keluarkan amplop.
Ini Ustaz, langsung kusambar. Akan malu kita kalau lama-lama Pak. Saya duduk di mobil, saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki kita malam ini deh. Begitu saya ini bisa buka, astagfirullah, salah kasih panitianya Pak. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Pak Kapolres, jangan dicontoh ini Pak ya. Ini contoh yang tidak baik Pak, jangan dicontoh Pak. Ayo rame-rame kita semua, ayo sholawat bareng-bareng lagi. Yuk, salatullah, ayo kencang, ala toha, salatullah, ala yasin, tawassalna bismillah Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bait ya Allah, bi ahlil bait ya Allah, bi ahlil bait ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Forkopimda yang hadir di tempat ini, para alim ulama, tuan-tuan guru saya yang hadir di tempat ini. Saya mohon maaf tidak bisa sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga karena saya tidak tahu nama Bapak Ibu yang sebenarnya. Oke. Tapi Pak, dari semua acara Pilkada Damai yang saya ikuti, sepertinya ini yang paling lengkap. Alhamdulillah Pak, ada wali kotanya, ada dandimnya, ada dalang kamalnya dan lanutnya, ada calon bupatinya, ada ibu bapaknya, alhamdulillah lengkap. Nah, pada kesempatan ini saya Bapak Ibu sebagai penceramah sudah kurang lebih 16 tahun jadi penceramah. Saya keliling-keliling ceramah Pak, dari Sabang sampai Merauke, dan kadang-kala keluar ke Eropa, ke Roma, ke Korea. Insya Allah minggu depan saya ke Amerika, Los Angeles. Ibu tahu Los Angeles? Tahu? Brebes belok kiri terus. Masya Allah. Setelah saya lihat Pak, memang Indonesia ini Pak, saya memberi gelar 3 nikmat yang tidak dimiliki negara lain. Nikmat 3A namanya. Nikmat apa Ibu? 3A. A pertama, nikmat agama. Indonesia negara yang paling nikmat dalam beragama. Dari semua negara yang ada di Indonesia, hanya Indonesia yang ada menteri agamanya. Malaysia menteri urusan haji. Saudi tidak ada, padahal di situ sumbernya Islam. Indonesia namanya Kementerian Agama. Itu di Indonesia, Bapak mau haji diurus sama negara, bukan cuma diurus, bahkan dibayarkan sebagian. Itu namanya subsidi. Sholat tidak pernah ada peraturan pemerintah dilarang sholat, tidak. Puasa malah diliburkan awal dan akhir Ramadan. Hari-hari besar Islam, Maulid libur, Isra Mi'raj libur, Tahun Baru Hijriah libur, apalagi? Libur Pak. Makanya mahasiswa-mahasiswa Timur Tengah yang datang ke Unhas, yang mereka selalu kumpul sama saya, ada dari Palestina, ada dari Syam, ada dari Syria, ada dari Yaman, ada dari Saudi. Mereka lihat negara kita enak betul di Indonesia, banyak libur hari-hari besar Islamnya. Coba, luar biasa. Yang berikutnya, Bapak mau ceramah, biar Bapak sarjana Quran mau ceramah di Malaysia yang nyata-nyata negara Islam,
Tidak mungkin Bapak bisa ceramah tanpa izin dari negara. Di sini Indonesia, artis yang baru tobat, selama dia jadi artis peluk-pelukan bukan mahramnya, tiba-tiba tobat, baru 2 bulan, wah dia kafir-kafirkan kita. Hanya pelihara jenggot saja ada jingkrak. Lalu dia bilang kafir, bid'ah maulid, bid'ah sanira. Bahkan di Indonesia ada yang ribut-ribut bilang bagaimana soal keturunan Nabi. Jangankan keturunan Nabi di Indonesia, mengaku Nabi aja ada di Indonesia. Lihat kok, bahkan polisi paling hebat di dunia bukan polisi India, polisi Indonesia pernah melangkap malaikat Jibril. Itu kok, adakah yang pernah mengaku malaikat Jibril ditangkap sama Polri? Inilah hebat Indonesia, Pak. Coba Bapak mau bangun masjid, kalau di Malaysia, di Brunei, di Saudi, di Yaman, Bapak mau bikin masjid, tidak mungkin tanpa izin pemerintah. Di Indonesia, carikan masjid yang ada izin bangunannya. Bapak punya uang bikin nggak ada izinnya, jadi. Malaysia, Brunei, Saudi, Bapak mau bikin pesantren, tidak mungkin bisa pesantren tanpa izin dari negara. Di Indonesia, Bapak punya rumah kosong, kumpul-kumpul anak ngaji, jadi lagi pesantren hafal Quran, tak ada izinnya. Inilah Indonesia, satu-satunya yang negara tidak terapkan Indonesia ini. Syariat Islam apa? Potong tangan kalau mencuri. Kenapa tidak diterapkan, Ustaz? Karena kalau itu diterapkan, habis tangannya pegawai negeri. Enak ini Indonesia, beragamanya nikmat. Allah Karim, saya sebagai penceramah pergi dakwah, biar jam 3 subuh saya pulang aman. Nikmat beragama. Yang kedua, nikmat nikmat alam. Masya Allah. Bapak Ibu pernah ke tanah suci Saudi? Yang belum, pura-pura saja. Saya doakan, mudah-mudahan Bapak segera ke sana. Itu orang di tanah suci, Pak, dari Makkah ke Madinah, Madinah ke Makkah, atau Jeddah ke Madinah. Coba lihat jalannya, Pak. Kiri kanan gunung, gunungnya coklat, tidak ada rumputnya gunungnya, Pak. Maka mereka datang ke Bogor, ke puncak, keluarin duit sampai ratusan juta hanya mau melihat pohon gunung yang banyak pohonnya. Bapak mau lihat pohon, mau lihat gunung, tidak perlu keluar uang, keluar rumah saja. Nikmat Indonesia. Apalagi Tegal. Saya dapat informasi air panas terbaik di dunia di sini. Kampung saya Sulawesi Selatan di Pinrang namanya, ada juga air panas, Pak, tapi bau belerang. Di sini tidak bau dan tidak ada rasa. Ini sumber daya alam. Allahu Akbar. Anak-anak kita mau nyelam ke sungai, banyak sungai di Indonesia, Pak. Lompat di sini, muncul di sana. Nikmatnya di Indonesia, Pak, gunung. Orang Australia datang ke Bali, ngeluarin duit sampai ratusan juta hanya untuk melihat tumpukan sawah yang bertingkat-tingkat. Mereka keluar duit lihat sawah. Bapak tidak perlu keluar duit, keluar rumah saja. Iya toh? Allah Karim. Ini nikmat Indonesia, nikmat alam. Di Indonesia sawit ada, nikel ada, emas ada, batu bara ada, janda banyak. Tegal lebih 100 pesantren. Allahu Akbar.
Sumber daya alam kita baik. Saya bahkan dapat informasi di Tegal ini dikatakan kabupaten yang menyerupai Jepang. Kenapa? Banyak anak mudanya kreatif. Ini hebatnya Pak. Bicara lagi soal penduduk dari seluruh dunia, kita masuk 5 besar penduduk yang banyak manusianya. Dan kita adalah negara terbesar Islamnya di dunia. Ini rakyat negara kita. Yang ketiga, nikmat aman. Bapak nonton itu di Syam. Saya posting hari ini di IG saya. Anak-anak Palestina. Syam yang disebut dalam Al-Quran, yang kita sebut dengan Syria sekarang, mereka mau pergi ke masjid kadang-kala tidak tenang. Indonesia Pak aman. Ibu-ibu mau pergi sholat subuh berjamaah sendiri, tidak ada yang culik ibu. Apalagi kalau usianya sudah 60 tahun, tidak ada yang culik. Ayo, ya ketawa saya serius sini. Aman Pak. Ayo, Bapak pulang dagang tengah malam, aman. Kita bisa kumpul pengajian begini karena aman. Mana bisa kita ceramah kalau sudah tidak aman? Selamat alaikum saudara-saudara sekalian. Mana bisa? Alhamdulillah negara kita aman Pak. Nikmat alam, nikmat aman, nikmat agama harus dikelola. Siapa yang kelola? Kalau bahasa agamanya namanya khalifah. Khalifah itu maknanya, tidak usah definisinya. Maknanya di sini khalifah, saya punya air, saya minum sendiri, bukan khalifah namanya. Khalifah, saya minum air, saya pikir bagaimana ini air dinikmati orang banyak, bukan cuma hari ini, hari akan datang sampai hari kiamat. Itu namanya khalifah. Dia pelihara hanya kepentingan orang banyak dan berkelanjutan. Itu khalifah. Maka sebentar lagi tanggal 27 November kita mau memilih yang mengelola Tegal. Ya ini tidak bugis. Bukan orang Indonesia yang kenal Tegal Pak. Di mana-mana ada warteg. Warteg. Iya toh? Makanya pilih pemimpin. Syukur malam ini dua-duanya hadir. Iya toh? Jangan kau pilih karena sekampung. Kau bukan mau pilih kepala kampung. Jangan kau pilih karena sesama suku. Bukan kamu mau pilih kepala paguyuban. Jangan ada isu putra daerah pendatang. Semua kita rakyat Indonesia. Pilih. Caranya dipilih Ustaz. Nabi sudah kasih kategori. Kalau kau mau memilih pemimpin, nih 4 syaratnya. 1. Fatona, cerdas. Bagaimana dia cerdas Ustaz? Gampang, lihat detailnya. Pak Kapolres tadi banyak betul detail. AKBP, SIK, MH, MSI. Pasti itu resmi, nggak mungkin polisi jasa palsu. Iya toh? Kalau ada calon bupati nggak jelas ijazahnya, otaknya pasti juga nggak jelas. Itu aja. Pintar, harus. Kenapa? Bagaimana kau mau kelola alam kalau kau goblok? Yang kedua, secara cerdas tidak cukup. Maka kata Nabi, tabligh. Apa itu tabligh? Pandai bicara. Di Indonesia ini Pak, jadi pejabat paling enak. Mau pidato dibikinkan naskahnya. Iya. Kalau berbicara tentang pariwisata, PJ dibikinkan sama kepala dinas pariwisata. Kalau berbicara tentang kebersihan, dibikinkan kepala dinas kebersihan. Sayangnya pejabat kita tinggal baca masih salah-salah. Iya toh?
bicara. Memang pemimpin harus pandai bicara. Bagaimana saya mau sampaikan apa yang di otak saya, yang ada di hati saya, kalau saya tidak bisa ngomong? Pokoknya kau mengerti apa di otak saya. Apa Pak? Pokoknya kau harus tahu. Bagaimana ceritanya? Rasulullah pandai pidato. Ganti Abu Bakar Siddiq pandai pidato. Ketika Rasulullah wafat, pidatonya Abu Bakar Siddiq yang membuat dulu hatinya Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab. Kata Umar, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, saya tebas batang lehernya. Sahabat semua takut melihat Umar mengamuk. Abu Bakar tampil depan pintunya rumah Rasulullah. Ayuhan nas, siapa yang beriman kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah tiada. Tapi siapa yang beriman kepada Allah, Allah abadi. Apakah setelah Muhammad wafat kalian kembali ke agama nenek moyangmu? Umar dengar, lu mulai jatuh pidatonya Abu Bakar Siddiq. Umar diganti pidato juga, naik ke mimbar. Saudara-saudara sekalian, saya banyak mendengar rumor kalian semua cemas Abu Bakar selama ini lembut. Kalian berkata Umar keras. Mati kita kalau Umar sudah menjadi pemimpin. Betul, saya keras. Saya keras kepada orang yang tidak mau taat pada agama. Tapi kalau kau taat kepada agama, saya lebih lembut dari Abu Bakar Siddiq. Pidatonya Umar bin Khattab. Ini bagaimana menjadi pemimpin kalau pidato tidak tahu? Amma ba'ad. Kemudian daripada itu. Memang itu syarat dari Nabi, bukan dari dasar. Tapi pandai berbicara. Jadi lihat aja ini dua orang kalau dia sambutan. Kalau dia debat, tapi boleh kau tidak setuju, jangan kau hina. Tiga syarat jadi pemimpin: amanah. Bagaimana ini amanah, Ustaz? Ini ke abstrak. Oh tidak, amanah gampang diukur. Caranya apa? Kalau dia pernah jadi anggota DPR, lihat waktu dia menjabat anggota DPR. Setelah terpilih tidak pernah lagi datang. Nanti tidak datang kalau mau dicoblos lagi, tidak amanah. Lebih gampang lagi kalau dia incumbent. Lihat aja ketika dia kampanye, apa kampanyenya, dia terapkan amanah, tidak ganti. Lebih baik orang bodoh tapi amanah daripada cerdas tidak amanah. Ibu, tahu bajing? Bapak-bapak tahu bajing? Itu bajing Pak cuma makan kacang-kacangan. Tapi bajingan aspal dia makan, besi beton dia dibas. Itu kalau tidak aman. Yang keempat syaratnya kata Nabi adalah siddiq. Apa itu? Bisa dipercaya dan jujur. Lihat saja, kalau bisa dipercaya omongannya, satunya kata dengan perbuatannya, insya Allah bisa jadi pemimpin. Saya kemarin dengar pidatonya Pak Prabowo waktu dilantik. Saya bilang ini yang saya tunggu. Pidatonya bagus. Bahkan kemenakannya beliau katakan kalau Pak Prabowo satunya kata dengan perbuatan. Mudah-mudahan Prabowo mengakhiri politik pencitraan para kepala daerah. Alhamdulillah, kita bersenang Bapak Prabowo sudah terpilih. Sudah ada presiden baru kita. Kita menghormati Bapak Joko Widodo. Sudah menyelesaikan tugasnya 10 tahun. Jangan menghinanya. Kalau ada dosa yang dia tanggung, dia akan menghiburnya juga di akhirat. Tapi jangan ikut mencela. Ya, Pak Prabowo sudah terpilih, kita doakan. Satu lagi doa untuk Bapak Prabowo. Kita doakan beliau punya ibu negara. Beliau perlu pendamping sebagai ibu negara. Dan mudah-mudahan beliau bisa rujuk kembali dengan ibu Titi.
Mudah-mudahan dengan wujudnya beliau dengan istri beliau menjadi teladan bagi kita rakyat Indonesia yang lagi bermasalah rumah tangganya untuk rujuk. Presiden aja rujuk, masa kamu pengangguran dan rujuk? Mudah-mudahan kita doakan dia. Saudara-saudara sekalian, pesan yang ketiga, Nabi pernah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, kau tahu tidak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Kau tahu siapa yang baik di akhirat kelak? Ibu-ibu tahu bangkrut? Ibu tahu bangkrut? Nabi bertanya, kamu tahu tidak siapa yang bangkrut nanti? Kata sahabatnya, tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia zakat. Loh, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wahatimur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Yang memutuskan tali persaudaraan kita pilkada. Saudara, ibu bapak, jangan gara-gara pilkada sedulur-sedulur bermusuhan sama tetangga. Ibu-ibu, bu, kalau ibu pulang kampung, kunci titip sama siapa? Kalau ada masalah ibu minta tolong sama belasan tahun bertetangga, hanya gara pilkada kau berbeda, kau bermusuh sama tetanggamu. Memangnya itu bupati nanti datang besuk kamu? Siapa yang datang besuk ketika sakit? Tetangga. Boleh berbeda pilihan, halal berbeda pilihan, tapi jangan berpecah belah. Masih ingat Pilpres? Masih ingat Pilpres 2019? Siapa yang bertanding? Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Debat saling menyerang, satu paket. Kalian sampai sekarang gara-gara Pilpres masih baku musuh. Itu namanya bele-bele. Ya, tim sukses saling menyerang, wajar mereka mendapat proyek. Tim sukses saling menyerang, wajar mereka menjadi dapat jabatan. Coba lihat yang jadi pada menteri sekarang, kan mereka yang kemarin itu berjasa. Jadi jangan ribut. Pilpres boleh berbeda, pilkada boleh berbeda calon, tapi jangan bercerai-berai. Sholat aja kita berbeda-beda boleh. Coba lihat, bayangkan kalau kita sholat harus sama. Coba orang sholat aja kan beda-beda boleh. Takbir beda-beda. Allahu Akbar, model takbir pertama. Ada toh? Model takbir kedua, Allahu Akbar. Ada toh? Allahu Akbar. Ada toh? Ada. Semua boleh. Mau begini boleh. Mau begini boleh. Mau begini boleh. Yang tidak boleh kalau kau paksa orang. Allah. Batal salatmu. Iya toh? Selesai takbiratul ihram, menempatkan posisi tangan pun beda-beda. Allahu Akbar pertama di atas dada. Iya toh? Kedua, Allahu Akbar di bawah dada di atas pusat. Yang ketiga, Allahu Akbar pas di atas pusat. Yang keempat, Allahu Akbar di bawah pusat. Porno lagi nih bu. Yang kelima, Allahu Akbar lurus. Ya toh? Yang jadi batal kalau bapak singgung. Allahu Akbar. Batal. Kalau begitu semua boleh, Ustaz. Mana yang tidak boleh? Kalau kau pakai semua. Allah. Allah. Batal. Itu juga kalau kau coblos dua-duanya, batal. Jelas. Jelas. Bersatu
Pak. Pilkada ini kepada calon, kalau kau kalah, tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Dan kalau kau tidak menang, percaya bukan di situ yang terbaik. 2014, ini yang ceramah. 2014 saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Kalau Ustaz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu tidak usah kau jadi pejabat. Kalau kau jadi pejabat, setengah mati kau hormat. Datang Kapolres siapa menang. Datang Pak Jenderal, Kapolres siapa jenderal. Datang gubernur siapa gubernur. Datang lagi siapa menteri. Sekarang saya jadi ustaz, mereka sama yang hormat sama saya. Jadi saudara bapak berdua masih muda, kalau tidak menang, jangan menghasut. Tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Bapak Prabowo minta presiden 2014, Allah kabulkan 2024. Tanding lagi Pak. Dan kalau tidak menang, jangan sangka buruk. Andai saja saya menjadi pejabat waktu itu, bisa jadi saya berujung sama KPK. Andai saja saya menang waktu itu, bisa jadi saya tidak ceramah di tempat ini. Selalu sangka baik. Tamat SMA daftar tentara, mau jadi akabri penerbang. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? CPR. Teman saya lulus Pak. Dia reserse. Sekarang sama pangkatnya Pak Kapolres AKBP. 2 rumah di Polda Sulawesi Barat. Reserse pakai baret merah. Saya lulus jadi ustaz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, saya ceramai semua ini. Iya toh? Panjenengan berdua akur, kasih contoh, jangan bertengkar. Kita harus membina persatuan kita. Nabi bilang umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa disuruh kanan yang garuk. Kata dua-duanya kerjasama. Begitu mestinya kita di tanggal ini. Ada teman kita sakit, tanpa diundang kita datang. Ada teman kita dianiaya, tanpa diundang kita datang bantu. Kalau itu yang terjadi, insya Allah bersatu kita negara kita. Ya, satu nusa, satu bahasa kita, tanah pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Makanya seperti generasi saya Pak, nasionalismenya jelas. Kenapa? Kita hafal lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu anak-anak kita sekarang pada masuk di akal. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, pantas pedongo. Malah aku simpan di kaki. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, orang yang baik ibadahnya, hitam jidatnya gara-gara jamaah di masjid, lalu dia putus persaudaraan, saya yakin dia tidak memaknai sholat jamaah. Coba lihat sholat jamaah Pak. Kalau kita masuk berjamaah, datang ke masjid, kata Nabi, sikat gigi dulu. Kenapa sikat gigi? Apakah sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Tujuannya apa? Bau mulutmu jangan ganggu orang di sampingmu. Kenapa Nabi sunnahkan pakai parfum? Apakah parfum sampai kepada Allah? Tidak.
Tidak. Tujuannya apa? Bau badanmu jangan mengganggu tetanggamu. Bayangkan kalau bapak makan jengkol, sholat subuh, tidak sikat gigi, Allahu Akbar, baca Fatihah hambur-hambur, air liur, alhamdulillah, kau ganggu orang di sampingmu. Iya, ada memang juga orang pada datang berjamaah, seolah dia lah paling soleh dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu sudah kita. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang ganggu kita itu kaki. Dikasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Saya pernah ketemu anak muda yang begini. Dia geser kakinya. Saya kasih maju kaki saya masuk. Dia makin menyerang. Saya terpojok. Dan bisa lagi goyang kaki saya. Terkali punya kaki. Selesai sholat ditanya, Ustaz, kenapa ini kakiku? Kau ganggu saya. Kau geser-geser, kenapa geser-geser kakimu? Saya pindah lagi, pindah lagi. Ustaz, supaya saf jamaah kita rapat. Dede, kalau mau rapat safmu, bukan kakimu yang kurapatkan, apa pundak. Kalau kakimu rapat kakimu, tapi safmu longgar. Begitu kau rumput, iya, itu makna persaudaraan dalam berjamaah. Iya. Maka pilkada boleh berbeda, sholat saja kita boleh berbeda masa pilih bupati kita tidak bisa berbeda. Yang tidak boleh, jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pesan terakhir, semua kita punya masalah. Iya toh? Mana ada orang tidak ada masalah? Masalah yang paling besar sekarang ini calon bupati dan wakil bupati serta Kapolres. Kenapa? Harus terpilih yang Pak Kapolres harus tenang dan damai. Pak PJ, apa masalahnya? Sebentar lagi habis jabatannya. Pemain antar waktu. Pak Kapolres, apa masalahnya? Takut sama istrinya. Mana ada polisi, dia bilang temanku, sebenarnya kami di polisi Ustaz bukan takut sama istri, cuma istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan, baru komandan juga takut sama istrinya. Ini yang ceramah. Ibu-ibu pikir tidak ada masalah saya, Bu. Saya setelah viral banyak masalah saya. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Ustaz, suami saya meninggal, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, jiwa saya sudah tenang, tapi adakah Ustaz mau menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalah? Coba lihat dalam dunia pekerjaan. Mahasiswa apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Nah, mau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian, masalahnya baru mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas mau jadi sekda. Sudah jadi sekda mau jadi bupati. Sudah jadi bupati mau 2 periode. Sudah 2 periode ditangkap KPK. Itu semua orang punya masalah, Pak. Saudaraku yang punya masalah, Allah tidak berkata kau jadi Polres dulu. Adik-adik polisi kalau ada masalah Allah tidak bilang kau jadi Kapolres dulu. Bapak-bapak tentara kalau ada masalah kau jadi jenderal dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholat. Adik-adik polisi kalau mau sekolah jangan sogok. Mau dapat jabatan jangan nyogok. Lebih baik minta kelakuan baik kepada Allah. Tidak usah kau cari muka sama Kapolres. Biar Kapolres suka sama kamu, tapi istrinya tidak suka, tidak jalan urusanmu.
Apalagi kalau ibu Kapolres sudah bilang, "Hei Zena Mulia itu anak buah, pokoknya Zena Mulia, hancur sudah kamu, hancur sudah." Maka lebih baik cari muka kepada Allah. Cari muka kepada Allah bagaimana caranya? Sholat. Ustaz, kenapa rumah tangga saya bertengkar melulu? Pasti kau suami istri tidak sholat. Kenapa pekerjaan saya tidak pernah beres? Pasti kau tidak sholat. Tuhan apa yang membuat hidupnya orang susah, orang yang baik sholat? Maka saudara-saudara, bawa pulang ini, perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat, tapi main-main. Allah, boleh. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri, toh. Sholat bukan ingat Allah, ingat uang. Allahu Akbar. Rakaat kedua tadi uangku 200, beli minyak goreng 30.000, beli bensin 20.000, mana 150.000. Allahu Akbar. Sami Allah balik cari. Begitu assalamualaikum, oh di bawah bantal. Selama sholat dia bukan cari Allah, cari duit. Iya toh? Malah ada ibu-ibu di Makassar tanya, "Ustaz, boleh nggak sholat tidak pakai BH?" Kenapa ibu? Dia bilang panas. Boleh, tapi bayangkan itu kalau ibu ruku. Allah. Saya tanya dulu ibu-ibu Polwan, pergi menghadap sama Kapolres tidak pakai begitu. Pak, tempelin ke istrinya, kurang ajar ibu. Makanya kami sholat 17 tahun tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Sholat pun tidak beres. Sedulur-sedulur, adik-adik nih yang belum jelas masa depanmu, sholatmu aja aku perbaiki. Sudah sholat baik, jangan puas kau datang berjamaah. Adik-adikku sekalian para polisi, tidak usah kau cari muka sama komandanmu. Kau datang kepada Allah. 5 waktu kau sholat di masjid, masa Allah tidak kasih kamu mau? Cuma yang masalah, kamu takut sama komandanmu, tidak takut sama Tuhan. Mau kau bukti? Ini Pak Kapolres Andi Indra, ada ajudannya. Dia tahu, begitu beliau panggil ajudan, itu ajudan, dia lagi tidur makan pisang goreng, langsung lompat, siapa? Dia tahu, pada ini ada pensiunnya, ada mutasinya, tapi tidak berani kau bilang tunggu. Ajudan, siapa? Tidak benar. Kalau perlu biar lagi tidur sama istrinya, sini cepat, siapa? Lalu kenapa ketika Allah yang memanggilmu, Pak polisi, hayya 'alas shalah, sini. Apa kamu bilang tunggu? Komandanmu saja kau tidak berani kasih tunggu. Tuhanmu kau suruh menunggu. Pantas 13 tahun kau jadi polisi, tidak bisa kau lepas dari kredit. Sini. Perbaiki aja sholatmu, datang jamaah di masjid. Apa alasanmu tidak mau sholat? Apa? Saya sakit Ustaz, sariawan. Ya kau sakit, sariawan. Allah tahu kalau lagi sakit. Ya, tidak ada bacaan sehat Ustaz. Datang berjamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum diam, sah. Beruntung sudah malam ini Pak, pulang pengajian malam ini, Bapak tidak terima wansogo, calon bupati tidak menyogok. Kita jaga kerukunan, kita sabar dalam hidup, kita tunaikan sholat 5 waktu. Tidak ada sudah alasan Allah untuk memasukkan kita neraka. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih kami ajukan kepada Ustaz Dr. Hadidat Al-Latif SOS SAG MSI PhD. Selanjutnya berkenan untuk memimpin doa.